Cek satu. Mala yuhtamalu fi ghairihi, yaitu hal-hal yang tidak diperbolehkan pada selainnya sholatul khauf. Kenapa bab sholat ini disendirikan, tidak digabung dengan bab-bab sholat yang lain? Dikarenakan di dalam sholatul khauf ini diperbolehkan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam selainnya sholatul khauf. Sholat itu sholat, khauf itu takut, sholat dalam atau sholat sambil merasa ketakutan. Nah, di dalam sholatul khauf ini diperbolehkan melakukan hal-hal yang tidak semestinya itu boleh dilakukan. Misalnya melakukan gerakan lebih dari 3 kali, nah, misalnya sambil berjalan, misalnya sambil berlari dan lain sebagainya. Di dalam sholatul khauf ini ada hal-hal yang diperbolehkan yang tidak semestinya itu dikerjakan di dalam sholat, itu menjadi boleh dikerjakan. Wa sholatul khaufi, adapun sholatul khauf anwaun kasiratun, itu macam-macamnya banyak. Tablughu sitata adrubin, yang sampai pada jumlah 6 macam. Sholatul khauf itu banyak, kalau dihitung bisa sampai 6 macam. Kama fi shahihi muslimin, sebagaimana keterangan di dalam kitab shahihi muslimin. Iktasorul musonifu minha ala salasati adrubin. Kiai Musonef meringkas dari 6 macam tadi menjadi 3 macam saja. Di dalam kitab lain itu ada 6, di dalam Fathul Qorib diringkas menjadi 3 macam saja. Akaduha ayakunal adubu fi ghairi jihadil kiblati. Yang pertama yaitu keberadaan musuh berada di selain arah kiblat. Jadi sholat itu sholat, khauf itu takut. Sholatul khauf di sini adalah sholat yang dilakukan pada waktu peperangan. Ketika orang sedang perang, tiba waktunya sholat, terus orangnya sholat. Nah, gitu. Terus ini bentuknya seperti apa? Di sini yang pertama adalah musuh berada di selain arah kiblat. Kalau di tempat kita ya musuhnya itu mungkin di timur, di selatan atau di utara. Yang jelas bukan di arah barat. Maka cara sholatnya adalah pada bagian yang pertama ini. Wa huwa qalilun wa fil muslimina kasratun, yang mana musuhnya ini jumlahnya sedikit dan jumlahnya orang Islam banyak. Bihaitsu tuqawimu kullu firqatin minhum al adwa. Banyak sedikitnya ini adalah sekira
masing-masing bagian itu bisa membandingi pada musuhnya. Yang pertama, bagian yang pertama, musuh ini berada di selain arah kiblat dan jumlahnya orang Islam banyak. Jumlahnya orang Islam itu banyak itu berapa? Yaitu sekira kalau nanti dipecah menjadi dua bagian, dua kelompok, masing-masing kelompok itu bisa membandingi jumlah musuhnya. Fayufarikuhum al-imamu firqotaini, maka imam membagi kepada orang Islam ini menjadi dua bagian. Firqotun takifu fi jihadil adui, yang satu bagian itu berdiri pada arah-arah musuh, tahrisuhu yang menjaganya. Wa firqatun taqifu khalfahu, dan satu kelompok lagi ini berdiri di belakangnya kelompok yang satu ini. Ay al-imami artinya imam. Jadi pada bagian yang pertama ini musuh berada di selain arah kiblat. Nah, maka imam membagi kelompok ini menjadi dua bagian. Yang satu menghadap ke kiblat, yang satu menjaga mereka. Bisa dibayangkan ya. Misalnya di situ orang Islamnya jumlahnya 50, yang 25 ini sholat berjamaah bersama imam, yang 25 berjaga-jaga. Nah, gambaran simpelnya kan begitu. Ketika musuh berada di selain arah kiblat, maka pasukannya ini dibagi menjadi dua. Yang 25 orang menghadap ke kiblat sholat bersama imam, yang 25-nya lagi itu berjaga-jaga. Fayusoli bil firqatil lati khalfahu, fayusoli maka imam sholat bil firqati dengan satu kelompok, alati khalfahu yang berada di belakangnya, rakaatan dengan satu rakaat. Yang satu menghadap ke arah kiblat, sholat bersama imam. Kemudian imam sholat bersama dengan kelompok yang pertama ini satu rakaat. Summa ba'da qiyamihi lirraqatis saniyati, kemudian setelah imamnya itu berdiri pada rakaat kedua, bukan imam tapi kelompok tadi. Summa ba'da qiyamihi lirraqatis saniyati tatimu li nafsiha, dia menyempurnakan untuk dirinya sendiri baqiyata sholatiha, pada sisa sholatnya. Bisa dibayangkan ya. Jadi pasukannya misalnya 100, yang 50 sholat beserta dengan imam satu rakaat saja. Ketika sudah dapat satu rakaat, makmumnya ini meneruskan sholatnya sampai selesai. Dia hanya berjamaah dengan imam itu satu rakaat saja. Ketika imam berdiri pada rakaat kedua, makmumnya ini mufaraqah, sholat sendiri sampai selesai. Wa tamdi ba'da faraghi sholatiha ila wajhil adwi. Kemudian setelah kelompok yang pertama ini selesai dari sholatnya, dia meneruskan pada arah musuh, tahrisuhu dan menjaganya. Jadi gantian. Setelah pasukan atau kelompok yang pertama ini selesai sholat, dia pada rakaat kedua itu mufaraqah, melanjutkan sholatnya sendiri sampai selesai. Setelah selesai, mereka ke arah musuh. Wa ta'ti at-ta'ifatul ukhra allati kanat harisatan fi raqatil ula. Kemudian kelompok yang kedua atau kelompok yang lainnya yang tadi menjaga kelompok yang pertama, fayusolli al-imamu biha raqatan. Kemudian imam sholat bersama kelompok yang kedua ini satu rakaat.
Jadi gambarannya gantian pasukannya ini gantian berjaga-jaga. Misalnya di situ ada 100, yang 50 orang ini sholat bersama dengan imam. Setelah dapat 1 rakaat mereka mufaroqah, menyelesaikan sholatnya. Setelah sholat gantian mereka ke tempat, ke arah musuh. Lah yang pasukan tadi menjaga di arah musuh itu menuju ke imam, jamaah bersama imam. Fa idza jalasal imamu litasyahudi, ketika imam melakukan tasyahud, tufarikuhu, maka si pasukan yang kedua ini mufarokoh, watutimu linafsiha, dan dia menyempurnakan untuk dirinya sendiri. Sumayan tadiruhal imamu, kemudian imam menunggunya, wa yusallimu biha, dan imam salam bersamaan dengan kelompok yang kedua ini. Kalau yang kelompok kedua ini, jadi imam setelah mendapat 1 rakaat, dia itu menunggu pasukan yang berjaga-jaga. Nah, makmum yang berada di belakangnya setelah selesai mereka pergi gantian berjaga. Pasukan yang tadi berjaga nyusul ke imam, sholat bareng dengan imam. Setelah mendapatkan 1 rakaat, makmumnya mufaroqah, imamnya menunggu sambil tasyahud, nanti salamnya bersamaan. Begitu tata caranya sholat ketika dalam keadaan perang, musuh berada di selain arah kiblat, dan jumlahnya orang Islam ini banyak. Jumlahnya orang Islam ini banyak itu banyaknya seberapa? Sekira ketika orang Islam ini dipecah menjadi 2 bagian, yang satu jamaah, yang satu berjaga-jaga. Nah, yang berjaga-jaga ini bisa menandingi jumlah musuh. Dikhaisutukawimu, sekira kelompok yang dipecah menjadi 2 tadi bisa menandingi jumlah musuh. Nah, dulu pada awal-awalnya itu 1 orang Islam musuhnya itu 10 kafir. Nah, kemudian ini mungkin sahabat merasa keberatan, terus turun ayat yang meringankan. 1 Islam musuhnya itu 2 orang kafir, kan diperingan. Yang ayatnya al-ana khafafallah itu. Jadi kemudian di akhir-akhir itu Allah meringankan 1 orang muslim itu lawannya 2 orang kafir. Jadi kalau orang kafirnya ini 1000, orang Islamnya 500, itu masih membandingi. Jadi masih bisa memakai cara yang pertama ini. Ketika pasukan itu dipecah menjadi 2, yang 50 berjaga-jaga. Nah, misalnya itu jumlah musuhnya itu 100, masih bisa memakai cara ini. Kalau dipecah menjadi 2, yang jaga 50, musuhnya 1000, ya tidak membandingi, maka tidak memakai cara ini. Jadi ketika orang Islam ini dalam keadaan perang, itu masih disuruh sholat berjamaah. Nah, maksudnya kan begitu. Jadi sholat berjamaah ini memiliki posisi yang sangat istimewa, sehingga walaupun orang Islamnya ini dalam keadaan perang pun, mereka masih disuruh sholat berjamaah dengan cara seperti ini. Ya, kenapa sih tidak sholat sendiri-sendiri saja, atau langsung sholat berjamaah bersama-sama, atau ya urusan kamu sendiri-sendirilah, kamu mau sembunyi, kamu mau berada di balik pohon, kamu mau berada di mana, kenapa tidak begitu? Ya bisa saja seperti itu. Nah, tapi Nabi dulu waktu perang menyontohkan seperti ini. Jadi jamaah itu dibikin pasukan itu dibikin 2 kali berjamaah. Ya, karena ini imamnya orang istimewa, imamnya kan Rasulullah. Mungkin kalau dijadikan sekali berjamaah, atau yang kamu jaga, yang 1 jamaah, nanti yang jaga itu protes. Lah enak amat kamu,
berjamaah dengan Rasulullah, aku juga mau berjamaah dengan Rasulullah. Siapa tahu nanti pas sholat berjamaah dengan Rasulullah kena panah atau kena bom, meninggal, enak langsung masuk surga. Maka sahabat protes, yang dapat tugas untuk berjaga-jaga itu protes. Mereka maunya tetap berjamaah bersama Rasulullah. Akhirnya dibikin dengan cara 2 kali berjamaah seperti itu. Akhirnya semua sahabat kebagian berjamaah dengan Nabi. Nah, ini sholat perang masih disuruh untuk sholat itu berjamaah. Ini bagian yang pertama, yaitu musuh berada di arah selain kiblat dan jumlahnya orang Islam ini banyak. Wahadihi sholatu Rasulillahi bidatir riqoi. Ini adalah sholatnya Rasulullah di tempat atau di kampung yang disebut dengan Datur Riqo. Sumiyat bidzalika li'annahum roka'u fiha royatihim. Nah, disebut dengan Datur Riqo karena para sahabat pada waktu itu mereka menjahit atau menambal bendera-benderanya, maka disebut dengan Datur Riqo. Wakilah ghairu dzalik, dan menurut pendapat satunya lagi ya bukan. Datur Riqo disebut dengan Datur Riqo bukan karena ada peristiwa sahabat-sahabat menjahit benderanya, enggak. Wasani ayakuna fi jihadil kiblati. Yang kedua adalah apabila musuh berada di arah kiblat. Nah, kalau di tempat kita berarti musuhnya dari arah barat. Fi makanin la yasturuhum, berada di tempat yang tidak terhalang-halang an ayunil muslimina, dari pandangannya orang-orang Islam, syai'un, sesuatu. Musuhnya ini berada di arah kiblat dan tidak ada penghalang yang menghalangi pandangannya orang-orang Islam untuk melihat mereka. Wa fil muslimina kasrotun tahtamilu tafarruquhum, dan jumlahnya orang Islam ini banyak, sama seperti pada bagian yang pertama tadi. Fayasufuhum al-imamu sofaini masalan, maka imam membuat mereka menjadi 2 sof misalnya. Bisa dijadikan 2 sof, bisa dijadikan 3 sof, 4 sof, dan seterusnya. Imam menjadikan mereka menjadi 2 barisan atau 3 barisan atau 4 barisan dan seterusnya. Wa yuharimu bihim jami'an, dan imam takbiratul ihram besertaan dengan seluruh orang Islam tadi. Nah, kalau musuhnya berada di arah kiblat, mereka takbiratul ihram bersama-sama, semua sholat bersama dari awal. Faida sajadal imamu fi raqatil ula sajada ma'ahu ahadus sofaini. Ketika faida sajadal imamu, ketika imam sujud fi raqatil ula, di dalam rakaat pertama, sajada ma'ahu ahadus sofaini, maka salah satu dari 2 barisan itu sujud bersamaan dengan imam. Sajdata ini dengan 2 sujudan. Wa waqafa saful akharu yahrisuhum, dan barisan yang satunya berdiri menjaga mereka. Nah, ini kalau musuhnya berada di arah kiblat, sholat berjamaahnya adalah pertama-tama takbiratul ihram semua bersamaan. Ketika apa tadi? Mana tadi? Nah, ketika imam sujud pada rakaat pertama, maka yang ikut sujud adalah salah satu dari 2 shaf itu. Jadi berarti prakteknya adalah shaf yang berada di belakang imam itu ikut jamaah pada rakaat pertama. Shaf yang di belakangnya lagi, barisan kedua ini berjaga-jaga. Nah,
begitu kan? Karena ini menghadap ke kiblat dan tidak ada penghalangnya, jadi musuhnya kelihatan. Nah, mana tadi? Barisan yang satunya lagi berjaga-jaga. Fa idza rafa'al imamu ra'sahu sajadu walahikuhu. Ketika imam ini mengangkat kepalanya, maka mereka sujud dan menemuinya. Wa yatasyahadul imamu bisofaini, dan imam tasyahud bersama dua barisan tadi. Wa yusallimu bihim, dan imam salam bersama dengan mereka semua. Wa hadhihi sholatu rasulillahi bi, apa ini bacanya, bi asfana, dan ini adalah model sholatnya Rasulullah di tempat yang bernama Asfan. Wahya qaryatun fi tariqil haji al-misri bainahuma wa baina Makkah marhalatani. Asfan adalah desa di jalan haji al-misri, antara Asfan dan Mekah ini berjarak 2 marhalah. Sumiyat bidalika li asfi suyuli fiha. Ini asal usul penamaan dari nama Asfan. Nah, yang kejadian kedua ini adalah ketika Rasulullah berperang di Asfan, musuhnya ini berada di arah kiblat. Caranya adalah sholatnya bareng. Ketika dapat 1 rakaat, ini barisan yang di belakang imam ikut, nanti yang di belakangnya lagi berjaga-jaga, itu ya, gantian. Sama dengan yang pertama, prakteknya adalah yang satu sholat, yang satu berjaga-jaga, yang satu berjaga-jaga, yang satu sholat. Caranya seperti itu. Itu karena saking istimewanya sholat berjamaah. Wasalisu ayyakuna fi syiddatil khaufi wal tihamil harbi. Nah, yang ketiga adalah sholatul khauf ini berada di dalam ketakutan yang sangat, wal tihamil harbi, dan ruwetnya peperangan. Nah, yang bagian terakhir, yang ketiga ini sudah dalam keadaan berkecamuknya perang. Mereka sholat sudah bukan dalam keadaan menghadap kiblat, bisa sujud, bisa rukuk, tidak begitu lagi, tapi sudah perang adu fisik. Mereka dalam keadaan rasa takut yang sangat takut, dan terjadi keruwetan-keruwetannya perang. Wa kinayatun an syiddatil ihtilati, ini adalah ungkapan dari percampuran yang sangat bainal qaumi, di antara kaum. Bihaisu yaltasiku lahmu ba'dihim bi ba'din, sekira ya daging kulitnya sebagian kaum ini menempel pada kulit kaum yang satunya. Fala yatamakkanuna min tarkil kitali, maka mereka tidak mungkin lagi untuk meninggalkan peperangan. Wala yaktiruna ala nuzuli, dan mereka tidak mampu untuk turun. In kanu rukbanan, apabila mereka itu naik kendaraan. Wala alal inhirofi ingkanu musatan, dan mereka tidak mungkin untuk berpaling apabila berjalan kaki. Nah, yang ketiga ini terjadi ketika dalam keruwetan perang. Mereka itu sudah kulit itu sudah beradu kulit. Kalau seandainya mereka naik kuda, sudah tidak mungkin lagi turun dari kudanya. Seandainya mereka tidak naik kendaraan, berjalan kaki, sudah tidak mungkin lagi lari dari situ. Gambarannya sudah sangat apa itu namanya, ruwet. Sudah sangat seperti itu, seperti di film-film.
Fayusolli kullun minal qaumi kaifa amkanahu, maka masing-masing dari kaum sholat ya sebagaimana mungkin untuk dilakukan. Rojilan aimasian, apakah itu dalam keadaan berjalan, au raqiban atau itu naik kendaraan, mustaqbilal kiblati menghadap kiblat, wa ghairu mustaqbilin laha dan tidak menghadap kiblat. Kalau sudah seperti itu maka cara sholatnya adalah ya mana-mana yang bisa dilakukan itu yang dilakukan. Apakah itu sambil lari, sambil berjalan, sambil narik talinya kuda dan lain sebagainya. Apakah itu menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, yes, mana yang bisa dilakukan itu yang dilakukan. Usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar, lari sambil baca Fatihah, dia sambil membunuh orang, sambil mengayun-ayunkan tangannya membunuh musuhnya. Bagaimana yang bisa dia lakukan, itulah yang dia lakukan. Apakah itu menghadap kiblat atau tidak, lari atau berjalan, naik kuda atau naik apa, yes, mana-mana. Wa yu'daruna fil a'malil kasirati, dan mereka dianggap uzur di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Fis sholati, di dalam sholat, kadarbatin mutawaliyatin, misalnya seperti beberapa pukulan yang terus menerus. Nah, karena dia ini dalam keadaan perang, maka dia ketika membunuh orang lain, ketika dia banyak gerak, ini dianggap dimaafkan. Wa yu'daruna, dan mereka dianggap sebagai orang yang memiliki udzur melakukan itu semua. Nah, jadi yang di awal tadi sudah disebutkan, di dalam sholat khauf ini diperbolehkan melakukan hal-hal yang tidak semestinya boleh dilakukan ketika dalam keadaan normal. Karena ini sholatnya dalam keadaan ketakutan, apalagi yang bagian ketiga ini sudah benar-benar perang. Kalau yang bagian pertama dan kedua tadi mereka masih sholat dengan tenang, ada yang menjaga. Nah, yang ketiga ini sudah tidak ada yang menjaga lagi. Kalau kamu tidak membunuh, kamu dibunuh. Nah, keadaannya sudah seperti itu. Maka di situ kemudian dimaafkan apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang banyak. Misalnya memukul, membunuh, lari, memanah dan lain sebagainya. Intinya adalah pada pelajaran sholatul khauf ini dalam keadaan seperti itu masih disuruh untuk sholat berjamaah. Nah, yang bagian ketiga ini juga masih berjamaah. Bagian yang ketiga ini mereka juga masih berjamaah. Jadi misalnya imamnya itu naik kuda, terus pasukannya itu di belakangnya jenderalnya itu sholli fardhu dhuhri Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang belakangnya sholat. Sebisa mungkin tidak ditinggalkan yang namanya sholat berjamaah itu. Nah, ini hanya 3 yang dicuplik oleh hanya 3 yang dicuplik oleh kitab Fathul Qorib. Sebenarnya masih ada 3 lagi. Nah, diantaranya itu misalnya contohnya begini, kita misalnya di Jakarta sana sholat, terus kita sholat di masjid, terus barang-barang kita itu supaya aman kita taruh di depan kita. Ya sama kalau kita sholat di bandara ini, kita sholat, tas kita taruh di depan kita. Sholat, tas kita itu diambil orang, itu malingnya itu kita kejar, kita dalam keadaan masih sholat, itu termasuk sholatul khauf. Jadi pas tas kita diambil orang, kita itu sholat, kita lari ngejar maling itu. Bahkan misalnya kita sambil teriak maling, itu tidak batal. Karena itu sholatul khauf. Di dalam sholatul khauf diperbolehkan melakukan hal-hal yang tidak semestinya itu boleh. Nah, kita sholat sambil ngejar maling, itu bisa, boleh. Atau misalnya kita pas sholat di dalam masjid, gempa, geruduk, lari keluar masjid, itu masih sholatnya tidak kita batalkan. Nah, misalnya di sini gempa gerbek, kita lari pindah ke pinggir jalan sana tanpa membatalkan sholat, itu termasuk sholatul khauf juga.
Bukan sholatnya dibatalkan, sayang kalau dibatalkan. Jadi tidak dibatalkan, tetap masih sholat, terus lari keluar masjid. Nah, lari itu kan sebenarnya membatalkan sholat, tidak boleh dilakukan. Tapi berhubung itu sholatul khauf, maka boleh, tidak batal sholatnya, diperbolehkan, dimaafkan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan di luar sholatul khauf. Sholat sambil lari, sholat sambil mengejar pencuri, namanya sholatul khauf. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim ta'iman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli sallim ta'iman abada ala habibika khairi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.